Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurul Fauzia Latif dengan NIM D1B1222258. Saya mahasiswi jurusan Farmasi Universitas Megariski Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas wawasan ilmu farmasi dari Bapak APT Safarudin MSI dengan pembahasan mengenai bentuk sediaan farmasi beserta contoh obat dan mekanisme kerjanya. Di video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai peluang dan tantangan bagi farmasi di masa depan. Kemudian, saya juga sudah membahas mengenai obat dan penggolongan obat. Secara singkat, pembahasan pada video saya sebelumnya antara lain, farmasi adalah ilmu yang mempelajari mengenai obat-obatan, dan obat adalah bahan yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Obat biasanya dikelompokkan berdasarkan kesamaannya, salah satunya bentuk atau wujudnya. Dalam istilah farmasi, bentuk obat disebut sebagai sediaan. Sediaan obat ini biasa berbentuk padat, semi padat, cair maupun gas. Berdasarkan Farmakope Indonesia edisi ke-6 tahun 2020, beberapa bentuk sediaan farmasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada aerosol. Aerosol farmasetik adalah sediaan yang dikemas di bawah tekanan mengandung zat aktif terapeutik yang dilepas pada saat sistem katup yang sesuai ditekan. Yang kedua ada emulsi. Emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan lain dalam bentuk tetesan kecil. Kemudian ada ekstrak dan ekstrak cair. Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplicia menggunakan pelarut yang sesuai. Sedangkan ekstrak cair adalah sediaan cair simplicia yang mengandung etanol sebagai pelarut atau sebagai pengawet atau sebagai pelarut dan pengawet. Kemudian ada imunoserum. Imunoserum adalah sediaan yang mengandung imunoglobulin khas yang diperoleh dari serum hewan dengan pemurnian. Selanjutnya implan. Implan adalah sediaan dengan massa padat steril berukuran kecil berisi obat dengan kemurnian tinggi dibuat dengan cara pengempaan atau pencetakan. Implan ini dimaksudkan untuk ditanam di dalam tubuh dengan tujuan untuk memperoleh pelepasan obat secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ada inhalasi. Inhalasi adalah sediaan obat atau larutan atau suspensi terdiri atas satu atau lebih bahan obat yang diberikan melalui saluran nafas atau mulut untuk memperoleh efek lokal atau sistemik. Selanjutnya injeksi. Injeksi adalah sediaan yang ditunjukkan untuk penyuntikan melewati kulit atau batas jaringan eksternal lain, di mana zat aktif yang diberikan dengan adanya gravitasi atau kekuatan mengalir langsung ke pembuluh darah, organ atau jaringan. Ada juga irigasi. Irigasi adalah larutan steril yang digunakan untuk mencuci atau membersihkan luka terbuka atau rongga-rongga tubuh. Selanjutnya kapsul. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Kemudian krim. Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Kemudian larutan. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut, misalnya terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur. Kemudian ada pasta. Pasta adalah sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditunjukkan untuk pemakaian topikal atau pemakaian luar. Selanjutnya plester. Plester adalah bahan yang digunakan untuk pemakaian luar, terbuat dari bahan yang dapat melekat pada kulit dan menempel pada pembalut. Lalu sediaan obat mata. Sediaan obat mata tersedia dalam berbagai bentuk, yaitu salep, larutan, suspensi, dan strip. Kemudian ada juga serbuk. Serbuk adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, ditujukan untuk pemakaian oral atau untuk pemakaian luar.
Lalu ada suppositoria. Suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra. Lalu suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Lalu ada salep. Salep adalah sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Selanjutnya tablet. Tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Yang terakhir ada vaksin. Vaksin adalah sediaan yang mengandung zat antigenik yang mampu menimbulkan kekebalan aktif dan khas pada manusia. Setelah penjelasan mengenai bentuk sediaan farmasi, agar lebih menambah pengetahuan kita, video ini saya lanjutkan dengan contoh obat dan mekanisme kerja obat dari suatu penyakit. Contoh obat yang akan saya bahas kali ini adalah obat-obatan yang digunakan untuk asam lambung. Obat asam lambung digolongkan berdasarkan mekanisme kerjanya. Beberapa di antaranya adalah: pertama, antasida. Mekanisme kerja antasida adalah menetralkan asam lambung sehingga dapat mengurangi iritasi mukosa lambung akibat asam lambung yang berlebih. Antasida tersedia dalam beberapa bentuk sediaan, yaitu tablet dan suspensi. Yang kedua ada antagonis reseptor H2. Mekanisme kerja dari antagonis reseptor A2 adalah dengan memblok reseptor histamin pada sel parietal sehingga sel parietal tidak dapat dirangsang untuk mengeluarkan asam lambung. Beberapa jenis obat antagonis reseptor H2 adalah: yang pertama, ranitidin yang tersedia dalam beberapa bentuk sediaan yaitu tablet, sirup, dan injeksi. Kemudian ada simetidin dan famotidin yang masing-masing tersedia dalam bentuk tablet. Yang ketiga, proton pump inhibitor atau PPI. PPI dapat menghambat asam lambung dengan menghambat kerja enzim K+H+ATPase yang akan memecah K+H+ATP yang menghasilkan energi yang digunakan untuk mengeluarkan asam atau HCl dari kanalikuli sel parietal ke dalam lumen lambung. Beberapa jenis obat dari golongan ini adalah omeprazol yang tersedia dalam sediaan kapsul dan injeksi, kemudian ada lansoprazol yang tersedia dalam bentuk tablet dan kapsul, lalu ada pantoprazol dan esomeprazol yang masing-masing tersedia dalam bentuk tablet dan injeksi. Yang terakhir ada sukralfat. Mekanisme kerja sukralfat adalah membentuk lapisan pada dasar tukak sehingga melindungi tukak dari pengaruh agresif asam lambung dan pepsin. Sukralfat ini tersedia dalam bentuk tablet dan suspensi. Sekian pembahasan mengenai bentuk sediaan farmasi beserta contoh obat dan mekanisme kerja obat dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.